Halo, aku Alvin. Kita akan membahas ujian 2 atau UAS Fisika Dasar 1A TPB ITB tahun 2022. Sebenarnya soalnya ini relatif mudah dan bisa dibilang levelnya itu mirip dengan level SMA, kecuali yang nomor 5 agak ribet nanti, tapi itu masih mudah. Oke, kita langsung ke nomor 1 aja. Silinder pejal dari keadaan diam pada posisi ketinggian titik pusat massa 1,5 meter seperti gambar. Kemudian silinder itu menggelinding tanpa slip di sepanjang bidang miring 30 derajat dengan percepatan TPM atau titik pusat massanya itu adalah 3,33 meter per detik kuadrat. Massa silinder tersebut adalah 1 kg dan jari-jari 6 cm. Diketahui momen inersia silinder pejal I sama dengan setengah mr kuadrat. Yang ditanyakan adalah energi kinetik gerak translasi pada saat T sama dengan 0,6 detik, energi kinetik gerak rotasi, dan momentum sudut pada saat T sama dengan 0,6 detik. Nah, pertama kita lihat dulu seperti apa pergerakannya. Nah, pertamanya itu adalah ini ya, titik massanya itu mempunyai ketinggian 1,5 meter. Jadi ini ketinggiannya adalah 1,5 meter. Kemudian sudutnya itu adalah 30 derajat. Kemudian benda ini mempunyai percepatan sebesar 3,33 meter per detik kuadrat. Di ke bawah sini, ini percepatannya itu adalah 3,33 meter per detik kuadrat atau per sekon kuadrat. 3,33 ini sama juga dengan 10 per 3. Jadi ini sama dengan 10 per 3 meter per sekon kuadrat. Kemudian diketahui massa silindernya itu adalah 1 kg. Jari-jarinya itu sama dengan 6 cm atau 0,06 meter. Momen inersianya adalah ini setengah mr kuadrat. Nah, yang pertama yang ditanyakan itu adalah energi kinetik gerak translasi pada saat T sama dengan 0,6 detik. Nah, untuk yang A ini, berarti kita tinggal menghitung saja energi kinetik, tahu K, untuk translasi. Nah, rumusnya ya seperti yang kita tahu, yaitu setengah mv kuadrat. Masanya kita sudah tahu, tapi kecepatannya kita belum tahu. Nah, untuk mencari kecepatan gampang ini, kita tinggal menggunakan rumus GLBB, yaitu kecepatan akhir itu sama dengan kecepatan awal ditambah dengan percepatan dikali dengan waktunya. Karena mula-mulanya itu adalah diam, maka kecepatan awalnya itu adalah 0. Jadi ini sama dengan 0 ditambah A-nya, percepatannya itu adalah ini 10 per 3, lalu dikali dengan waktunya adalah 0,6 detik. Ini didapatkan hasilnya itu adalah 2 meter per sekon. Jadi, kalau dimasukin ke rumusnya, jadinya setengah kali masanya itu adalah 1, kecepatannya itu adalah 2 kuadrat, didapatkan energi kinetik translasinya itu adalah ini 4 bagi 2 jadinya 2 joule. Nah, gampang kan? Kemudian kita lanjut ke yang B. Yang B ini ditanyakan adalah energi kinetik rotasi. Nah, kalau energi kinetik rotasi itu rumusnya adalah setengah I kali omega kuadrat. Nah, I-nya ini didapat dari rumus ini setengah mr kuadrat. Kemudian untuk omeganya, nah omega ini bisa didapatkan dari kecepatan translasinya. Dengan hubungan omega ini sama dengan V per R. Nah, ini berlaku kalau dia itu menggelinding tanpa slip ya. Karena kan ini di sini di state atau dinyatakan menggelinding tanpa slip. Jadi ini berlaku ya. Ini untuk yang tanpa slip. Jadi kalau dimasukin rumusnya ke sini jadinya sama dengan setengah. I-nya itu adalah setengah
mR kuadrat. Kemudian omeganya adalah V per R. Jadinya ini V kuadrat per R kuadrat. Nah, jadinya adalah sama dengan 1/4 M V kuadrat. Kita masukkan nilainya 1/4. M-nya itu 1, V-nya itu adalah 2, dikuadratkan. Ini dapatnya adalah 1 Joule. Nah, kita sudah dapat yang B. Sekarang yang terakhir yang C. Hitunglah besarnya momentum sudut pada saat itu. Nah, untuk momentum sudut, rumusnya itu adalah L, atau ini momentum sudutnya sama dengan I dikali dengan omega. I-nya itu setengah mR kuadrat, omeganya itu adalah V per R. Jadi ini sama dengan setengah mV R. M-nya diketahui, V-nya diketahui, R-nya diketahui juga, tinggal dimasukin nilainya. Jadinya setengah dikali M-nya itu 1, V-nya itu adalah 2, dan R-nya itu adalah 0,06. Ini harus pakai meter ya, satuan internasionalnya. Jadi, ini hasilnya adalah 0,06. Satuannya dalam kilogram meter kuadrat per sekon. Oke, lanjut ke nomor 2. Nomor 2, sebuah pendulum sederhana seperti tampak pada gambar di samping memiliki panjang tali yang masanya dapat diabaikan sebesar 1,6 meter. Jadi, L-nya sama dengan 1,6 meter. Dan massa bandulnya adalah 0,4 kg. Massa bandulnya 0,4 kg. Pendulum awalnya berada pada posisi setimbang, kemudian diberikan laju awal 0,2 meter per sekon. Jadi ini laju awalnya adalah 0,2 meter per sekon pada arah horizontal sehingga berayun dan mengalami osilasi harmonik sederhana. Tentukanlah yang pertama periode pendulum. Untuk periode pendulum sendiri, kita bisa langsung pakai rumus periode untuk pendulum, yaitu T sama dengan 2pi akar L per G. Nah, bisa langsung pakai rumus ini ya, atau bisa diturunkan sendiri. Nah, tapi kalau diturunkan sendiri nanti lama ya. Nah, ini jadinya sama dengan 2pi akar, L-nya itu sudah diketahui, dan G-nya kita pakai G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. L-nya itu adalah 1,6 dibagi G-nya itu adalah 10. Jadinya ini itu sama dengan hasilnya itu adalah 0,8 pi sekon. Jadi ini adalah periodenya. Kemudian yang B, energi total pendulum. Nah, energi total pendulum ini bisa dianalisis dari keadaan awalnya. Nah, awalnya kan kayak gini, lalu diberi kelajuan sebesar 0,2 meter per sekon. Misalkan ke sini. 0,2 meter per sekon. Nah, jadinya nanti kan berayun ke sini. Ini sudut theta. Nah, jika kita menentukan ketinggian di sini itu adalah sama dengan 0, maka di sini energi potensialnya itu adalah 0. Jadi di sini energi potensial atau kita kasih tanda U, U-nya itu sama dengan 0, dan energi kinetiknya itu adalah maksimum. Dan ketika di sini, di titik terjauh atau amplitudonya, dia kan diam sesaat. Nah, di titik terjauh, energi kinetiknya itu sama dengan 0 dan energi potensialnya itu maksimum. Nah, ini karena dia tidak ada gaya eksternal yang bekerja, jadinya sistemnya itu konservatif ya. Jadinya energi mekaniknya itu konstan. Jadi, karena konstan, maka K ditambah U-nya itu selalu sama. Atau konstan.
Jadi kita bisa analisis yang di bawah ini, yaitu dengan menggunakan energi kinetiknya, yaitu yang maksimum. Nah, energi kinetiknya kan setengah mv kuadrat, dan kita sudah tahu masanya dan kecepatannya. Jadi kita bisa langsung hitung energi total pendulum tersebut. Jadi energi totalnya itu sama dengan K maksimum, yaitu ketika di bawah. Jadinya setengah mv kuadrat sama dengan setengah M-nya itu adalah 0,4 ya. V-nya itu adalah 0,2 kuadrat. Jadi didapat energi totalnya itu adalah 0,008 joule. Ya, ini relatif gampang. Kemudian yang C, nilai cos theta di mana theta adalah perpindahan sudut maksimum pendulum. Nah, tadi kan di sini, ketika di sini, ya di titik maksimum dia sudutnya adalah theta. Kita disuruh mencari nilai theta tersebut. Kita bisa gambarkan dulu geometrinya. Ini adalah theta, ya. Kemudian panjang ini ke sini itu adalah L cos theta. Panjang ini ke sini ini adalah L saja. Jadi sisanya ini, nah ini adalah ketinggiannya, itu berarti hanya itu sama dengan L dikurangi L cos theta atau L dikali 1 min cos theta. L-nya tadi aku pakai L kecil ya, nggak apa-apa, ini sama aja ya. Kemudian kita analisis energi mekaniknya, yaitu ketika di bawah sini dan ketika di atas. Kita namain titik A dan titik B. Nah, energi mekanik di titik A itu sama dengan energi mekanik di titik B. Di titik A ini hanya ada energi kinetik saja, yaitu yang tadi, yaitu Kmax tadi, 0,008. Kita tulis saja K maksimum, sama dengan di titik B ini hanya terdapat energi potensial saja, atau U maksimum. K maksimumnya ini sama dengan energi total, yaitu 0,008. Kita bisa langsung masukkan. Sama dengan U maksimumnya, kita pakai rumus dari energi potensial, yaitu Mg kali H. Nah, hanya ini pakai yang ini, L kali 1 min cos theta. Jadinya Mg L kali 1 min cos theta. Nah, jadi 0,008 sama dengan M-nya 1, G-nya 10, L-nya itu 1,6 kali 1 min cos theta. Nah, ini kalau nanti teman-teman cari, dapatnya itu cos theta-nya itu sama dengan 0,99875. Jadi ini mendekati 1 ya cos theta-nya. Oke, lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini adalah soal gelombang bunyi. Nah, di sini terdapat sedikit kekeliruan ya mungkin. Karena ini ya nanti aku jelasin kenapa ini tidak cocok. Oke, kita bacakan dulu soalnya. Gelombang bunyi menjalar ke arah sumbu positif pada suatu medium tertentu. Pada saat T sama dengan 0 sekon dan X sama dengan 0 meter, simpangan gelombang adalah 2,5 mm yang merupakan setengah dari simpangan maksimumnya. Jadi, saat T0 dan X0 simpangannya, kita tuliskan berarti ketika S0,0 itu simpangannya adalah 2,5 mm. Yang mana 2,5 mm ini adalah setengah dari simpangan maksimumnya. Berarti simpangan maksimumnya itu adalah 5 mm. Diketahui cepat rambat bunyi dalam medium tersebut adalah V sama dengan 1500 meter per sekon. Dan panjang gelombangnya itu adalah 40 cm. Kemudian yang ditanyakan ini,
bilangan gelombang, frekuensi sudut, kemudian bentuk dari persamaannya, dan kecepatan osilasi ketika T sama dengan 0 dan X sama dengan 2 meter. Nah, yang pertama untuk bilangan gelombangnya, atau K. Nah, bilangan gelombang ini tinggal dicari yaitu 2pi per lambda. Lambdanya kita sudah tahu yaitu 40 cm. Tapi ini kita ubah dulu menjadi meter ya. Jadinya 0,4 meter. Jadinya 2pi per 0,4. Hasilnya itu adalah 5. 5 pi satuannya adalah meter pangkat min 1. Kemudian untuk frekuensi sudutnya berarti kita harus mencari frekuensi gelombangnya. Beda ya antara frekuensi sudut dengan frekuensi gelombang. Kalau frekuensi sudut itu omega, frekuensi gelombang itu adalah F. Aku tulisin frekuensi gelombang. Nah, ini bisa didapat dari V sama dengan lambda F. Nah, rumus dari kecepatan gelombang kan lambda kali F. Jadi, kita bisa dapat F-nya itu sama dengan V per lambda. V-nya itu adalah 1500 dibagi, lambdanya adalah 0,4. Ini didapat 3750 Hz. Kemudian frekuensi sudutnya, kalau frekuensi sudut itu adalah omega. Omega ini sama dengan 2pi per T atau 2pi kali F. F-nya kan ini. Tinggal dimasukin, nanti ketemu yaitu 7500 pi, satuannya dalam sekon min 1. Oke, yang A cukup segini. Kemudian lanjut ke yang B. Tentukan bentuk fungsi simpangan dari gelombang bunyi bentuk sama dengan Sm cos Kx plus minus omega T plus V. Nah, jadi kita harus mencari satu persatu variabelnya. Yang pertama Sm-nya. Sm-nya kan sudah tahu yaitu 5 mm. Ini bisa pakai satuan milimeter atau bisa pakai satuan meter. Tinggal nanti kalau milimeter ya nanti ditambahkan tulisan milimeter, kalau meter berarti dikalikan 10 pangkat min 3. Ini aku pakai yang meter aja, jadinya 5 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, kemudian K, ya, K-nya ini berarti tadi kan sudah tahu yaitu 5pi. Kemudian omeganya itu sama dengan 7500 pi, sudah tahu juga. Nah, untuk yang X sama T ini kita nggak usah nyari karena X dan T ini adalah variabel. X dan T adalah variabel. Kemudian V-nya, ya V-nya bisa kita cari dari kondisi awalnya. Nah, ini kan ada tanda min plus. Jadi, untuk aturan tandanya itu negatif kalau arahnya itu ke kanan, arah gelombangnya itu ke kanan, dan positif kalau arah gelombangnya itu ke kiri. Nah, karena di sini dia mengarah ke sumbu positif atau ke kanan, jadi dia pakainya negatif ya. Jadi kita pakai yang negatif. Ininya negatif omega. Karena bergerak ke kanan. Nah, kemudian untuk V, kita pakai kondisi awalnya, ya, ketika di S 0,0. Di S 0,0 ini, simpangannya itu adalah 2,5 mm. Nah, kita sama dengankan dengan rumusnya yaitu Sm cos Kx plus minus omega T plus V. Nah, tadi Sm-nya kan 5, berarti ini 5 cos. Nah, karena di sini X dan T-nya itu 0, berarti ini 0 dikurangi 0 ditambah V. Jadi ini sama aja, 2,5 itu sama dengan 5 cos V. Jadinya cos V-nya itu sama dengan setengah.
Nah, untuk nilai cos V sama dengan setengah ini bisa di kuadran 1 dan kuadran 4. Yaitu nilainya V sama dengan Pi per 3. Atau V-nya sama dengan minus Pi per 3. Ini yang di kuadran 1 yang Pi per 3. Dan yang minus ini di kuadran 4. Nah, gimana cara menentukannya? Yang positif atau negatif? Kita lihat saat di S0,0, yaitu arah gerakannya itu ke atas atau ke bawah. Nah, di sini kan dia dinyatakan bergerak ke arah X negatif ya. Sebenarnya ini harusnya Y negatif. Karena kan kalau aku gambarin gelombang itu kayak gini. Nah, misal di sini ya, ini kan di titik X sama dengan 0. Nah, arahnya itu, arah gelombangnya itu adalah ke kanan. Sedangkan arah getarnya itu adalah ke atas atau ke bawah, tergantung dari fasenya. Kalau arah ke kanan ini, gelombangnya nanti pasti ke arah kanan terus ya, kecuali nanti kalau tandanya berubah. Nah, tapi kalau yang arah getarnya ini, itu bisa berubah-ubah tergantung dari fasenya. Nah, ini kan tadi dinyatakan X negatif. Nah, kalau X negatif berarti ini kurang relevan karena arah getarnya itu adalah ke atas, ke bawah, atau di sumbu Y-nya. Jadi, ini aku nyatakan di sumbu geraknya itu di sumbu Y dan ke arah bawah ya. Atau Y negatif. Nah, untuk mencari arah getarnya, berarti kita turunkan simpangan ini terhadap waktu. Nah, tadi kan persamaannya itu adalah Sx, T sama dengan Sm ya, Sm cos Kx min omega T plus V. Kalau diturunin, cos kan menjadi min sin ya. Terus di sini minus omega T itu diturunkan karena kan dituruninnya terhadap T. Jadi ds per dt-nya itu sama dengan minus Sm dikali minus sin. Sinnya itu adalah Kx min omega T plus V. Jadi ini sama dengan Sm omega, sorry ada omeganya ya. Karena kan ini keluar nanti omeganya yang ada variabel T-nya ini. Sm kali sin Kx min omega T plus V. Ini adalah kecepatan getarnya. Nah, untuk di 0,0 berarti ds 0,0 per dt. Kita tinggal masukkan saja nilainya tadi. Omeganya itu tadi 7500 pi. Kemudian Sm-nya itu 5 mm atau 5 kali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian kali sin. Nah, ini X, Kx sama omega T-nya ini 0, jadi sisa V doang. Jadi ini sin V. Nah, ini kan yang di kiri ini positif. Agar negatif, maka sin-nya itu harus negatif. Nah, nilai sin yang negatif itu adalah yang minus pi per 3. Ya, jadi kita ambilnya yang V-nya itu minus pi per 3. Nah, jadi persamaan lengkapnya itu adalah, kita tulis kembali, S dari X, T sama dengan Sm-nya itu kita pakai meter 5 kali 10 pangkat min 3 dikali cos Kx, K-nya itu adalah 5 pi kali X minus
7.500 pi T, V-nya pakai minus pi per 3. Nah, ini adalah persamaan dari gelombangnya. Persamaan simpangan dari gelombang. Oke, untuk yang C. Nah, yang C itu ditanyakan adalah kecepatan osilasi partikel medium saat T sama dengan 0 dan X sama dengan 2 meter. Jadi, di detik ke-0 dan di X-nya sama dengan 2 meter. Oh ya, ini tadi satuannya itu dalam meter ya ini. Jangan lupa dikasih satuan, karena nanti meter sama milimeter beda. Untuk yang C, yang ditanyakan itu adalah kecepatan getarnya. Nah, untuk kecepatan getar sendiri, sama seperti yang kita cari sebelumnya, yaitu pakai ds per dt. Ini adalah kecepatan getar atau kecepatan osilasinya. Tadi kan jadinya omega sm sin kx min omega t plus v kan. Nah, ya udah kita masukin semua nilainya. Ketika V-nya itu di 2 meter dan T-nya itu 0, berarti omeganya itu 7.500 pi dikali sin K-nya itu 5 pi kali X-nya itu 2 minus omega T, T-nya 0, berarti ini 0 minus pi per 3. Nah, ini jadinya berarti, oh ya ini ada SM ya 5, sorry ini 5 kali 10 pangkat min 3. Nah, jadi ini 37.500 sin 92 per 3 pi. Nah, kalau angkanya besar ini, kita bisa kurangi dengan kelipatan 2. Kan 2 pi itu adalah satu putaran. Jadi ini sama dengan, kalau 8 pi berarti kan 4 putaran. Berarti 4 putaran lebih 1, 2 per 3 pi. Jadi kita bisa tuliskan 37.500 sin, sorry ini ada pi-nya ya, 37.500, ya 37.500 pi. Ini kali 10 pangkat min 3 juga, ini harusnya, jadinya ini harusnya 37,5 pi. Ini 37,5 pi sin 1, 2 per 3 pi. Atau ini itu adalah 300 derajat. Sin 300 derajat itu adalah minus setengah akar 3. Jadi, hasilnya itu adalah minus 18,75 akar 3 meter per sekon. Oke, jadi jawabannya adalah ini. Oke, lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini adalah soal hidrostatis atau fluida. Ini ada hidrodinamikanya juga, Ding. Sebuah tandon terbuka dengan diameter 1 meter. Bagian A pada gambar terisi air setinggi H1 sama dengan 1,5 meter. Tandon itu terhubung dengan keran pada ketinggian tertentu di bawah tandon melalui pipa berdiameter 5 cm. Atau di bagian B, pada dasar tandon, setelah keran C dibuka, permukaan air pada tandon turun dengan laju 0,5 cm per sekon. Jika tekanan udara adalah 100 kPa dan kerapatan air 1 gram per cm kubik, hitunglah ini. Kita langsung aja ya. Kita tulis dulu yang diketahui. Yang pertama diameter bagian A. Tahu kita tulis DA ini sama dengan 1 meter. Kemudian H1-nya itu adalah 1,5 meter. Pipanya yang bagian bawah itu diameternya adalah 5 cm. Kemudian permukaan air pada tandon turun. Nah, ini kecepatan di A ini, berarti kecepatan A-nya itu adalah 0,5 cm per sekon. Kemudian tekanan udaranya ini atau P0 itu 100 kilopascal atau 100.000 pascal. Kemudian kerapatan airnya itu adalah 1
gram per sentimeter kubik. Kita pakai satuan internasional yaitu kilogram per meter kubik, jadinya 1000 kilogram per meter kubik. Nah, kita hitung yang A dulu. Hitung tekanan absolut pada permukaan dasar tandon sebelum keran dibuka. Nah, dasar tandon berarti yang ini ya. Nah, di dasar tandon berarti tekanannya itu adalah sama dengan tekanan udara ditambah dengan tekanan hidrostatis. Tekanan udaranya kita udah dapat yaitu 100.000 Pascal. Ini 10 pangkat 5 ditambah tekanan hidrostatisnya itu adalah rho GH. Hanya ini adalah H1. Jadinya 10 pangkat 5 ditambah rho-nya pakai 1000, G-nya pakai 10, H1-nya itu pakai 1,5. Berarti kalau dihitung hasilnya itu 1,15 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ini adalah tekanan absolutnya atau tekanan totalnya. Kemudian yang B, hitung laju air yang melewati bagian pipa B tepat setelah keran dibuka. Nah, ini menggunakan kontinuitas. Kontinuitas ini sebenarnya menyatakan laju massanya itu di A sama di B itu sama. Nah, karena ini itu air di mana dia tidak terkompresi, makanya kita bisa nyatakan juga kalau debitnya itu sama di A dan di B. Jadi, QA sama dengan QB. Nah, rumus dari debit ini adalah luas dikali kecepatan. Jadi, ini A atau luas di A dikali dengan kecepatan di A. Sama dengan luas di B kali kecepatan di B. Nah, luas ini kan karena dia dinyatakan diameter, maka ini bentuknya lingkaran. Karena lingkaran, maka rumusnya pi D per 2 kuadrat. Yang ini DA berarti DA kuadrat VA sama dengan yang ini pi kali DB per 2 kuadrat VB. Nah, ini bisa dicoret, duanya juga dicoret. Berarti VB-nya didapat DA per DB kuadrat dikali VA. 1 meter dibagi, oh ini harus disamakan ya. Kalau ini meter berarti yang bawah harus meter juga. 5 cm itu sama dengan 0,05 meter. 0,05 meter. Ini dikuadratkan dikali VA-nya itu adalah 0,5. Maka didapat kecepatan di titik B-nya itu adalah 200 cm per sekon atau 2 meter per sekon. Karena kan tadi VA-nya ini pakai cm per sekon ya, jadi nanti hasilnya cm per sekon juga. Oke, lanjut ke yang C, hitung tekanan pada bagian pipa B tepat setelah keran dibuka. Nah, karena keran dibuka dia itu alirannya mengalir, jadinya itu tidak statis lagi. Jadinya kita pakai hukum Bernoulli. Kalau pakai hukum Bernoulli, kita pakai P di A ditambah dengan rho G Y. Y ini adalah ketinggian. Ya, jadi ini bukan kedalaman tapi ketinggian. Ditambah setengah rho V kuadrat ini konstan. Karena konstan maka di titik A sama di titik B itu besarnya sama. Jadi ini rho GY-nya itu YA, V-nya itu VA. Kemudian yang di B-nya berarti P di B ditambah rho GYB ditambah setengah rho VB kuadrat. Nah, jadi yang ditanyakan kan PB-nya atau tekanan di B. Jadi, kalau kita selesaiin PB itu sama dengan PA
Ini A-nya besar ya. PA ditambah rho G YA dikurangi YB ditambah setengah rho VA kuadrat minus VB kuadrat. Nah, di titik A sini, karena dia di permukaan sini, nah kalau di permukaan berarti tekanannya itu adalah tekanan udara. Jadi PA ini sama dengan P0. Kemudian YA dan YB. YA dikurangi YB. Kalau YA itu segini, dan YB itu segini, maka YA min YB-nya itu adalah H1. Jadi YA min YB adalah H1. Jadi kita bisa ganti YA min YB dan PA ini ya. Jadi PA-nya itu adalah P0 ditambah rho G H1 ditambah setengah rho VA kuadrat min VB kuadrat. Ini nilainya sudah diketahui semua, tinggal dimasukin semuanya. P0-nya itu adalah 10 pangkat 5 Pascal ditambah rho-nya itu 1000, G-nya itu 10, H1-nya 1,5 ditambah setengah rho-nya itu 1000, VA-nya tadi setengah cm per sekon ya. Jadi ini harus diubah menjadi meter dulu. 0,5 kali 10 pangkat min 2. Kalau diubah jadi meter ini dikuadratin. Dikurangi VB-nya 2 yang tadi, 2 kuadrat. Nah, ini kalau dihitung hasilnya itu adalah mendekati ya. Ini hasilnya mendekati 1,13 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, ini kalau tadi kan yang awalnya kan tekanan di B itu adalah 1,15. Tetapi kalau di kerannya dibuka, jadinya itu 1,13. Jadi lebih rendah ya. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Gas ideal sebanyak 1/8,31 mol mengalami sebuah proses dalam suatu mesin yang dapat digambarkan dengan diagram tekanan terhadap volume seperti pada gambar. Proses CA adalah adiabatik. Jika P0 160 kPa dan V0 sama dengan 8 liter, maka hitunglah ABC ini. Kita tuliskan dulu yang diketahui. Yang pertama, N-nya atau jumlah molnya itu 1/8,31 mol. Kemudian P0-nya di sini itu 160 kPa. Dan V0-nya itu adalah 8 liter. Nah, yang pertama, hitung suhu gas tersebut pada keadaan A, B, dan C. Untuk menghitungnya, kita bisa menggunakan persamaan gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT. R-nya ini kita pakai 8,31. Nah, jadinya T-nya itu, kalau dari persamaan ini, yaitu PV per nR. Berarti kita bisa cari satu persatu suhu untuk setiap titiknya. Yang pertama untuk A, TA-nya berarti sama dengan P di A kali V di A per NR. N-nya ini sama semua dan R-nya juga sama semua. PA ini adalah, ini PA di A ini adalah 160 kPa ya. Jadi kita ubah menjadi Pascal dulu, 160 kali 10 pangkat 3 kali VA-nya. VA-nya itu adalah V0/8 atau 1 liter. Nah, ini juga harus diubah menjadi meter kubik ya. Jadinya yaitu 1 liter kali 10 pangkat min 3. Kemudian dibagi N-nya 1/8,31 dan R-nya 8,31. Ini dapatnya
adalah 160. Satuannya adalah Kelvin. Kemudian yang TB berarti PB VB per NR. Di B berarti P-nya itu sama seperti tadi, yaitu 160 kali 10 pangkat 3. V-nya adalah 8 liter atau 8 kali 10 pangkat min 3 meter kubik dibagi N-nya 1/8,31 kali R-nya 8,31. Nah, ini didapat TB-nya itu sama dengan 1280 Kelvin. Kemudian TC-nya itu adalah PC VC per NR. Di titik C, tekanannya itu adalah P0/16 atau 10 kilopascal, yaitu 10 kali 10 pangkat 3. V-nya itu adalah 8 liter atau 8 kali 10 pangkat min 3 meter kubik dibagi 1/8,31 kali 8,31. Jadi didapat TC-nya itu adalah 80 Kelvin. Kemudian yang B, hitung rasio kapasitas kalor pada tekanan tetap dan volume tetap. Nah, ini yang dihitung adalah kapasitas kalor, rasionya, yaitu CP per CV. Nah, CP per CV ini juga biasa disebut dengan gamma. Nah, ini bisa didapat dari proses C ke A. Proses C ke A ini adalah proses adiabatik. Proses adiabatik ini adalah dia Q-nya sama dengan 0. Artinya dia tidak menerima atau mengeluarkan kalor. Nah, di proses adiabatik ini berlaku tekanannya itu P kali V, pangkat gamanya itu konstan. Jadi di titik C dan di titik A berarti berlaku PC VC gamma sama dengan PA VA gamma. Nah, ini kalau di otak-atik didapat VC per VA, ini pangkat gamma itu sama dengan PA per PC. Nah, tekanan dan volume di A dan di C kita kan sudah tahu, berarti kita tinggal masukin nilainya. Nah, PA-nya kan tadi 160 dibagi PC-nya itu adalah 10 ya. Kemudian VC-nya itu tadi 8 liter dibagi VA-nya itu 1 liter. Ini pangkat gamma. Jadi didapat 8 pangkat gamma sama dengan 16. Berarti 2, ini kan 8 itu 2 pangkat 3. Kalau 16, 2 pangkat 4. Jadi ini kalau ditulis persamaannya 3 gamma itu sama dengan 4. Maka didapat gammanya itu sama dengan 4/3. Jadi ini adalah perbandingan CP per CV-nya. CP per CV-nya itu adalah 4/3. Kemudian lanjut ke yang C. Yang C itu yang ditanyakan adalah hitung efisiensi dari mesin tersebut. Untuk efisiensi sendiri, rumusnya itu adalah efisiensi sama dengan W per Q masuk atau yang diserap. Jadi W ini adalah W total ya. Jadi total usaha dibagi dengan kalor yang diserap. Nah, untuk menghitung total usahanya, kita analisis satu persatu prosesnya. Nah, yang pertama, A ke B itu adalah isobarik karena tekanannya sama. B ke C ini adalah isokorik karena volumenya sama. Dan C ke A ini adalah adiabatik. Kita cari usaha dan kalor di setiap prosesnya. Yang pertama proses AB. AB ini adalah isobarik. Atau tekanannya itu sama.
Nah, untuk isobarik, kita bisa cari Q-nya, kalor yang diserap, itu menggunakan N kali Cp kali delta T. Ya, jadi untuk isobarik berlaku ini. Cp ini kan kalor jenis ketika tekanannya tetap. Nah, untuk mencari Cp-nya ini, tadi kan sudah diketahui kalau Cp per Cv itu sama dengan 4/3. Nah, melalui hubungan Cp itu sama dengan Cv plus R, maka nanti didapatkan Cp-nya itu sama dengan 4R dan Cv-nya itu sama dengan 3R. Ya. Jadi, nanti kalau sudah dapat Cp dan Cv, kita bisa hitung QAB-nya. Kita berarti jadinya QAB itu sama dengan N kali Cp-nya itu adalah 4R. Delta T berarti TB min TA. Kita masukin aja nilainya, berarti ini N-nya 1/8,31. Kali 4 kali R-nya itu 8,31. TB-nya itu adalah 1280 dikurangi 160. Didapat QAB-nya itu adalah 4480 Joule. Nah, ini positif berarti ini diserap. Nah, kemudian kita cari usahanya dari proses isobarik. Untuk proses isobarik usahanya itu adalah P kali delta V. P-nya tadi kan 160.000. Jadi ini kali 10⁻3. Delta V berarti VB min VA. VB-nya kan 8 liter. Ini kali 10⁻3. Dikurangi 1 liter kali 10⁻3. Nah, ini didapat WAB. Ini WAB-nya itu adalah 1120 Joule. Kalau positif ini berarti melakukan usaha. Kemudian proses B ke C. B ke C ini adalah isochorik atau isovolume. Nah, untuk isochorik atau isovolume, usaha yang dilakukan itu adalah 0. Karena kan kalau dari grafik sini, usaha itu sebenarnya grafik yang di bawah sini ya. Ini kan lurus ke bawah, jadi ini tidak ada luasannya. Jadi usahanya itu adalah 0. W sama dengan 0. Nah, dari hukum 1 termodinamika itu adalah delta E internal itu sama dengan Q min W. Nah, karena W-nya 0, maka delta E internal itu sama dengan Q. Jadi, kita bisa cari Q BC-nya itu sama dengan delta E internal. Nah, delta E internal ini rumusnya itu adalah NCV delta T. Nah, untuk perubahan energi internal ini, dia itu tidak terpengaruh proses. Jadi, ini rumusnya ini berlaku untuk semua proses. Jadi, NCV delta T ini berlaku untuk semua proses. Nah, prosesnya ya bisa isobarik, isovolume, adiabatik, dan lain-lain. Jadi, bisa pakai yang ini. Nah, kemudian berarti kita tadi ngitung QBC-nya ya. QBC itu sama dengan N CV delta T. N berarti CV-nya tadi 3R. 3R delta T-nya berarti TC min TB. Ini sama dengan N-nya 1/8,31 kali 3, R-nya 8,31. TC-nya itu adalah 80 minus 1280. Maka didapat QBC-nya itu sama dengan minus 3600 Joule. Ini untuk yang isovolume. Kemudian untuk yang proses C ke A, ini adalah adiabatik. Untuk adiabatik, dia Q-nya sama dengan 0.
Dari hukum termodinamika 1, maka delta E INT kan sama dengan Q min W. Karena Q-nya 0, maka delta E internalnya itu sama dengan minus W. Jadi, didapat W-nya itu sama dengan minus delta E internal. Ini W-nya itu WCA. Nah, untuk delta E internalnya sama seperti tadi karena ini kan berlaku untuk semua proses. Jadi ini N kali CV-nya adalah 3R. Delta T-nya berarti T dari C dikurangi T. T dari A ya. Dari A dikurangi T C. Jadinya ini sama dengan N-nya 1/8,31, 3 kali R-nya itu 8,31. TA-nya itu adalah 160 dikurangi TC-nya itu adalah 80. Maka didapat WCA-nya itu adalah minus 240 Joule. Ini ada minusnya ya, jangan kelupaan karena minus positif itu berpengaruh. Nah, ini tadi kita sudah menghitung Q sama W untuk semua prosesnya, jadi tinggal kita jumlahkan. Tadi kan yang diminta efisiensinya kan W total sama Q yang diserap. Pertama yang W totalnya dulu. W total berarti W dari A ke B ditambah W dari B ke C ditambah W dari C ke A. Nah, ini sama dengan WAB-nya itu adalah 1120. WBC-nya itu 0 dan WCA-nya itu adalah minus 240 Joule. Jadi, didapat W totalnya itu sama dengan 880 Joule. Nah, kemudian untuk yang yang diserapnya, kalori yang diserap, kita lihat Q yang diserap. Untuk adiabatik Q-nya itu 0. Untuk yang isovolume, Q-nya itu negatif. Ini berarti dia mengeluarkan kalor, berarti ini tidak dihitung ya. Jadi ini bukan jumlah kalornya, tapi hanya kalor yang diserap saja. Yang diserap itu tadi cuman ini saja, yaitu QAB saja, sebesar 4.480 Joule. Berarti QAB sama dengan 4.480 Joule. Jadi efisiensinya itu sama dengan W total per QAB. W totalnya itu adalah 880 dibagi QAB-nya itu adalah 4.480. Ini sama dengan ya mendekati 0,196 atau kalau dipersenkan jadinya 19,6% ya. Oke, ini soal yang terakhir. Terima kasih yang sudah menyimak. Semangat buat kalian yang akan ujian.